Halo, bertemu lagi dengan kita Gavesa Elektronik. Yang kali ini kita melakukan pembenahan DPX drive rack seri 480 ya. Ini trouble-nya blank total. Nah, berikut kita short IC-nya, penampakan IC-nya. Nah, ini RAM untuk DSP-nya ya. Nah, ini ada isi RAM untuk CPU-nya. Ini IC outputnya, bagian outputnya ini channel 1 sampai 4. PCB-nya ada di atas ya. Ini bagian input, ini ADC dan DAC-nya. Ini ada DSP-nya. Ini DSP. DSP-nya ada 5 biji. Ini. Nah, sekarang kita coba nyalakan. Nah, ini layarnya tidak tampil sama sekali. Tombol tidak fungsi sama sekali dan LED-nya semua nyala ya. Nah, ini tidak ada tampilan sama sekali di layarnya. Nah, ini LED CPU status juga tidak nyala sama sekali. Nah, ini. Dan ini setelah kita melakukan pembenahan, kita coba lagi. Ini sudah bisa booting. Tapi hanya mentok di tulisan DPX saja ya. Ini mentok di tulisan DPX, tidak bisa melanjutkan booting. Jadi ini tombol menu ataupun muting belum bisa dioperasikan ya. Nah, ini mentok di tulisan DPX saja. LED CPU status sudah bisa menyala, namun tidak bisa booting secara sempurna ya. Ternyata setelah kita cek, ini yang mati IC DSP1. Nah, ini persiapan untuk melepas IC DSP1 ya. Nah, ini kita memakai pengaman aluminium foil tipis ini untuk mengamankan komponen kecil-kecil yang di sekitar IC yang mau kita lepas ya. Karena kita nanti untuk melepas IC-nya menggunakan blower besar atau BGR Works. Nah, ini kita menggunakan aluminium foil yang sudah ada perekatnya. Kita iris tipis, kecil-kecil ya. Kecil-kecil, tinggal kita buang ini sisi pelindungnya untuk perekatnya. Nah, setelah itu tinggal tempelkan. Nah, sekali lagi ini untuk melindungi ini resistor dan kapasitor yang ada di sekitar IC. Saat dipanaskan nanti biar tidak ikut meleleh atau ikut terlepas ya. Nah, ini penampakan yang sudah semuanya dilindungi oleh aluminium foil untuk komponen kecil-kecil di sekitarnya. Nah, ini aluminium foilnya merekat cukup kuat ya. Jadi nanti saat dipanaskan tidak akan terkelupas. Nah, ini setelah selesai kita preheating di BGR Works. Kita kasih flux dulu. Nah, kita oles flux sampai merata. Ini
sampai merata, biar nanti saat pemanasan timahnya bisa meleleh dengan merata juga. Jadi tidak ada jalur yang ikut terangkat nantinya. Nah, setelah kita oles fluk, kita atur ini suhu preheating. Suhu preheating di bega rewoknya kita setting di 150 derajat saja. Jadi ini IC-nya sebelum ditembak, ini kita melakukan preheating PCB. Nah, preheating sudah kita jalankan. Suhunya perlahan-lahan merangkak naik menuju 150 derajat. Nah, ini sudah sampai 116, 118 derajat ya. Kita tunggu sampai menunjukkan nilai 150 lah. Ini sudah 145. Fungsi preheating ini untuk meratakan panas di seluruh PCB. Biar nanti saat ditembak oleh blower yang besar untuk melepas IC, tidak ada pemuaian yang hanya terfokus di sekitar IC yang bisa menyebabkan PCB-nya rusak atau melembung. Nah, ini semua papan PCB-nya ini sudah panas 150 derajat ya. Setelah preheating selesai, kita nyalakan blower utama. Kita start. Sekarang kita tinggal nunggu proses pemanasan IC-nya ya. Kita tunggu sampai kisaran suhunya mencapai 250-an derajat. Kita tunggu. Sekarang sudah 230 ya. 230 sudah sampai step 6. Sampai step 6 kita tunggu dulu. Sampai nanti kisaran 250 derajat atau di step 7. Nah, sudah sampai step 7, suhunya perlahan-lahan naik. Nah, ini sudah sampai 250 derajat ya. IC-nya kita lepas dengan mudah. Nah, IC-nya sudah terlepas dari PCB. Tidak ada jalur yang rusak. Tidak ada PCB melembung. Nah, sekarang setelah terlepas, kita dinginkan. Itu memakai cooling. Nah, ini pendinginan PCB diusahakan di mesin BGA Rewok ini ya. Supaya penurunan suhunya itu bisa merata, satu PCB bisa merata ya. Jadi tidak menimbulkan kerusakan PCB atau melengkungkan PCB karena penurunan suhu yang tidak merata. Nah, ini setelah dingin, PCB kita ambil, terus padnya atau bekas tempat kakinya si IC harus kita bersihkan, harus kita ratakan biar nanti saat memasang IC-nya itu bisa benar-benar rata, harus benar-benar rata ya. Ini pakai solder yang ujungnya bukan lancip ya, pakai ujung yang tumpul miring. Nah, kita gosok-gosok ini sampai timahnya benar-benar hilang. Timah bekasnya harus benar-benar sampai bersih, harus sampai bersih biar nanti saat masang IC-nya tidak kesulitan karena ada beda tinggi antar padnya. Jadi kalau merata nanti, kalau posisi rata, memasang IC-nya akan lebih gampang. Nah, setelah kita meratakan padnya atau bekas kakinya, bekas solderan kakinya si IC,
aluminium foilnya kita lepas. Nah, ini posisi sudah kita bersihkan. Nah, padnya benar-benar rata, diraba-raba pakai jari, nah, benar-benar rata ya. Jalur tidak ada yang terkelupas. Nah, ini ada beberapa jalur terkelupas, ini oleh bengkel yang dulu, bukan kita yang ngerjain. Nah, ini ada beberapa jalur yang rusak, dijember pakai kawat. Ini ada dua yang jalurnya rusak. Nah, setelah dipastikan sudah merata, kita pasang IC yang baru, IC DSP yang baru kita pasang. Ini kita paskan. Nah, 4 sisi harus benar-benar pas biar nanti saat penyolderan bisa rapi dan tidak ada yang short. Harus telaten ya ini. Jadi semua sisi harus benar-benar presisi, tepat pada padnya, biar saat penyolderan tidak ada yang short. Nah, ini mesti telaten. Nah, ini setelah sudah pas, ini saya solder 2 titik. Nah, itu di pojok pin C48 itu saya solder. Nah, ini untuk yang lain masih belum disolder ya. Jadi ini untuk mengunci saja biar tidak geser posisi IC-nya. Setelah semua sudah pas, semua kakinya kita solder. Soldernya kita memakai solder biasa ya. Semua kaki diolesi fluk lagi biar menempel, timahnya menempel dengan sempurna antara kaki IC dengan pad di PCB-nya. Kita oles sampai merata. Nah, ini setelah merata kita solder ya. Soldernya juga menggunakan ini yang ujungnya tumpul atau pipih yang miring. Nah, ini asal fluknya bagus, resiko konslet antar kakinya sangat minim ya. Yang penting ini intinya di fluknya sama suhu ujung soldernya harus pas biar bisa matang sempurna dan tidak short antar kakinya. Nah, ini 4 sisi sudah kita solder. Kita solder biar lekat dengan sempurna. Nah, ini IC yang kita gunakan untuk mengganti ya, IC baru original Motorola ya. Setelah kita cek bagian-bagian yang trouble, sekarang kita coba. Nah, ini sudah bisa booting normal. Ini yang saya kasih output channel 3. Ini channel 4-nya nggak bisa bersih suaranya. Yang ini bersih. Trouble seperti ini biasanya dari delay. Sekarang coba kita masuk ke menu delay.
delay output channel 3. Channel 4. Channel 4. Nah, ini channel 4. Kita nyalakan. Ini delaynya posisi on. Coba kita off kan. Bersih. Kita on kan lagi. Jadi rata-rata di DP480 ini bagian menu delaynya sering trouble. Sekarang kita coba ini channel 3. Channel 3 kita masuk ke menu delaynya. Channel 3 kita masuk ke delaynya. Output 3 ya, output 3. Nah, ini posisi off. Kita nyalakan. Ini channel 3. Delaynya kita on kan. Cacat. Jadi setiap delay ini on langsung cacat. Kita off kan. Nah, normal lagi. Ini channel 3 ya. Jadi memang 480 ini sering trouble bagian delay dan equalizernya. Nah, ini sudah bisa booting tapi ada PR. Output delaynya tidak bisa berfungsi. Nanti kita lanjut untuk troubleshooting, mencari kerusakannya di mana. Setelah melakukan pengecekan, yang rusak ternyata IC RAM DSP ya. Proses pelepasannya tidak kami record. Kita lanjut untuk mencoba hasilnya setelah ganti RAM ya. Ini setelah kita benahi, yang tadi delaynya tidak fungsi. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini masih di delay line karena ini untuk X overnya semua bypass. Ini yang kita pakai masih channel 3 dan 4 ya. Sekarang channel 4. Channel 4 kita masuk ke menu delay. Output 4. Nah, ini sudah on. Terus posisi delaynya ada di 10 feet. Kita nyalakan. Channel 4 kita on off kan. Berfungsi normal, tidak ada suara serak lagi. Nah, sekarang kita coba delaynya berfungsi semestinya atau tidak. Jadi nanti untuk yang channel 3 ini delaynya pada posisi 0, yang ini 10 feet ya. Atau kita geser ke millisecond. Gini 3, 4. Ini posisi delay masih off. Sekarang kita on kan. Nah, ada pergeseran suara. Jadi ini delaynya berfungsi sebagaimana mestinya ya.
Jadi ini untuk delay-nya sudah berfungsi normal, equalizer juga sudah berfungsi normal. Sekian dari kita dan terima kasih.